Operasi militer kembali memanas di Lebanon Selatan. Pasukan Israel Defense Force mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan sepanjang 80 meter yang diduga digunakan oleh Hezbollah. Rekaman yang beredar memperlihatkan pergerakan pasukan darat hingga tank yang menghantam titik-titik yang disebut sebagai basis pertahanan bawah tanah. Meski belum dapat diverifikasi secara independen, Israel menyebut temuan ini sebagai bagian dari operasi besar untuk menghilangkan ancaman terhadap warganya. Di tengah gencatan senjata yang rapuh dengan Lebanon, serangan justru terus berlanjut. Dalam sepekan terakhir, lebih dari 100 perlengkapan tempur diklaim telah ditemukan, sementara perintah evakuasi kembali dikeluarkan untuk warga di sejumlah wilayah. Israel bahkan berencana membentuk zona penyangga selebar 10 km di perbatasan, menandakan konflik ini belum reda, dan justru berpotensi meluas kapan saja. Angkatan Laut Iran gelar upacara pengibaran bendera di Pulau Hormuz. Upacara dilaksanakan dalam rangka persiapan Gulf Day. Pengibaran bendera Iran berlangsung hikmat diiringi dengan lagu kebangsaan. Momen ini menegaskan posisi strategis Iran di kawasan Teluk Persia, jalur pelayaran vital dunia. Ini juga menjadi upaya Iran untuk menunjukkan kedaulatannya di kawasan tersebut. Pulau Hormuz sendiri berada di titik penting yang menghubungkan Teluk Persia dengan jalur perdagangan internasional. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Hal ini membuat PBB mendesak kedua belah pihak untuk membuka lagi Selat Hormuz demi keberlangsungan ekonomi global. Blokade Selat Hormuz yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Iran berdampak ke masyarakat global. Penutupan ini membuat sejumlah aspek terhambat. Rantai pasokan global terganggu hingga memicu guncangan ekonomi seketika. Perserikatan Bangsa-Bangsa pun berharap baik Amerika Serikat dan Iran membuka Selat Hormuz. I'm deeply concerned about the curtailment of navigational rights and freedoms in the area of the Strait of Hormuz, impeding the delivery of oil, gas, fertilizer and other critical commodities, disrupting energy, transport, manufacturing and food markets, and strangling the global economy. As with every conflict, the whole of humanity is paying the price, even if a few are reaping huge profits. The pain will be felt for a long time. Sementara itu, Pakistan sebagai negara yang menjadi mediator Amerika Serikat dan Iran menegaskan kelanjutan upayanya untuk meredakan ketegangan di Timur Tengah dan berkomitmen terhadap stabilitas regional dan perdamaian internasional. Ladies and gentlemen, Pakistan's constructive diplomatic engagement supporting de-escalation, ceasefire efforts and the broader pursuit of stability between the United States and Iran continued. Our sustained interaction with both Washington and Tehran was maintained in the last 2 weeks. Pakistan remained committed to regional stability and international peace, reflecting our preference for principled, dialogue-oriented diplomacy and addressing complex geopolitical challenges and managing festering dispute. Tanda-tanda Amerika Serikat dan Iran berdamai saat ini belum terlihat, namun proses komunikasi disebut masih terus berlanjut secara intensif. Sementara itu pemirsa, masih terkait keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tak mempermasalahkan bila tim Iran nanti bertanding di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Bahkan dengan nada bercanda, Trump menambahkan bila Iran menang itu hal yang ia khawatirkan. Said it, I'm okay. Did Johnny say it? He did. What if they Johnny win? Infantino, that's a piece of work. What if they win? Well,
if they win, we'll have to worry about that. That's not. I'm going to have to worry about that one. Look, you know what? Let him play well. Johnny's fantastic. You know, he's a friend of mine, and he talked about it and said, "You do whatever you want. You can have him. You don't have to have him. Probably have a good team. I don't know. Do they have a good team? Do you have any idea?" I have no idea. Would be hard to believe, actually, but I think let him play. Right? Ya, sementara itu pemirsa, meski menjadi peserta lolos Piala Dunia, namun pejabat Iran ditolak masuk ke Kanada dan akhirnya batal menghadiri Kongres FIFA. Ya, Iran sedianya hadir ke Toronto menghadiri Kongres FIFA di Vancouver, Kanada. Namun mereka dilarang masuk ke negara tersebut saat tiba di bandara. Laporan kantor berita Tasnim menyebut delegasi Iran termasuk Presiden Federasi Mehdi Taj dicegah masuk petugas imigrasi. Laporan itu merujuk pada IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran di mana Mehdi Taj merupakan mantan anggota Korps Pengawal IRGC. Juru bicara Menteri Imigrasi Toh Aith menyebut IRGC akan selalu ditolak datang ke Kanada dengan alasan menjaga keselamatan warga. Alasan ini juga dipakai FIFA di mana Iran diperkenalkan ikut Piala Dunia asal tidak menyertakan anggota yang terkait IRGC. Ya, Kongres FIFA di Kanada panas. Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajob menolak berjabat tangan dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman. Ya, inilah momen ketegangan yang terjadi di Kongres FIFA Kanada. Ketegangan melibatkan Presiden Asosiasi Sepak Bola Palestina Jibril Rajob dengan pejabat sepak bola Israel Basim Sheikh Suliman. Federasi Sepak Bola Palestina menolak berfoto dengan Federasi Israel. Momen penolakan foto ini terjadi setelah keduanya berpidato di hadapan para delegasi. Presiden FIFA Gianni Infantino kemudian mengundang keduanya berdiri di panggung, namun Rajob menolak ajakan tersebut dan terus menolaknya dalam berbagai upaya. Rajob tolak berjabat dengan pejabat sepak bola Israel. Bahkan Rajob berteriak, kami menderita, sambil menolak dengan halus ajakan Presiden FIFA Infantino. Free Palestine. Ya, viral di media sosial aksi jabat tangan Presiden Donald Trump dan Raja Charles III. Kedua pemimpin negara tersebut terkesan saling mendominasi saat berjabat tangan. Saat dirinya tiba, kepala kerajaan Inggris tersebut disambut oleh Donald Trump dengan jabatan tangan khasnya. Gaya jabat tangan Donald Trump yang cukup agresif memang terkenal dengan sebutan power move. Dengan menarik tangan lawannya ke arahnya, jabat tangan ini merupakan bentuk dominasi. Namun kali ini, sepertinya Trump menemui lawan yang sepadan. Raja Charles terlihat menahan posisinya sehingga tidak tertarik ke arah Trump. Bahkan menarik kembali ke tangannya. Momen ini pun viral dan menarik perhatian publik. Banyak yang melihatnya seakan seperti duel kecil soal mendominasi.